buat nih, segala macam, latar belakang dan segala macam. Nah, untuk kali ini saya belum ada daftar isi. Sampai saya contohin deh. Saya buat daftar isinya dulu. Kita jadikan satu halaman kosong, Ctrl Shift Enter. Dia halaman. Baru setelah itu saya buat daftar isinya dengan di bagian mana? Saya lupa. Oh ya, di references ada table of content. Table of content saya mau buat yang paling atas saja, automatic table 1. Nah, ini saya buat, sudah muncul daftar isinya. Nanti tinggal diganti aja nih daftar isi di sini. Oh enggak, daftar isi punya judul sendiri, jadi tulis ya daftar isi. Daftar isi dijadikan heading 1 biar nanti masuk ke konten ini. Ini di home, kita jadikan dia heading 1. Nah, terus ini kan fontnya masih biru ya, kita ubah aja dia jadi hitam. Terus kan pakainya Arial ya, Arial. Ukurannya 12 kalau nggak salah. 14 bab. Lalu di bold dan dijadikan dia di posisi tengah. Oke, kan daftar isi belum muncul tuh di konten. Ya udah saya munculin dengan cara kontennya diklik. Baru kita update table. Nanti pilih yang update entire table. Oke. Nanti daftar isi ngikut ke dalam kontennya. Nah, sudah muncul. Terus gini, untuk halaman ada nih nomor halaman pojok kiri kanan bawah belum ada halaman-halamannya. Saya mau nomorin halaman. Langkah pertama tentu nomorin dulu aja halamannya. Di bagian hampir mendekati paling bawah. Kita cek dulu. Kan belum ada nih. Baik kanan maupun atas maupun bawah nggak ada nih. Caranya kan kalau penomoran halaman itu di layout ya kalau nggak salah ya. Nah, mana nih? Bukan di layout, di apa? Insert apa layout ya, bentar. Saya lupa di mana. Bentar. Mana page number mana? Oh, di insert ada. Oke, di insert page. Oh iya, ini header. Ini ada ya? Iya ada ya. Sebenarnya bisa tanpa cari di atas, diklik aja nih. Mau apa paling atas, setiap halaman paling atas diklik. Nanti dia diarahkan ke page number. Aduh, nah, ini kan ada header dan footer nih, nanti dia diarahkan. Bentar. Nah, ketika diklik paling atas halaman nanti diarahkan ke header dan footer. Nanti page number tuh paling kiri. Cek. Diklik aja. Oke. Nah, ini disesuaikan nih apakah dia di atas atau di bawah. Kita cek di di pedoman penulisan. Kalau tidak salah itu bab, kita cek dulu ya. Nah nih, pengguna sebentar. Matiin dulu. Enemy matiin dulu. Ini ya kita cek ya. Halaman 12 penggunaan nomor. Nomor halaman diletakkan di pias kanan dengan jarak 2 spasi dari pias atas. Berarti kan di atas nomor halaman. Dan lurus pias kanan untuk halaman berjudul. Penomoran setiap judul bab kan bab 1 ya. Nah, itu untuk bab itu diletakkan di tengah bawah. Jadi kalau lainnya di pojok kanan atas, kalau untuk judul setiap bab, judul bab 1 misalkan bab 2, bab 3 itu di tengah bawah. Oke, kita ambil pedoman ini, kemudian kita balik ke dokumen kita. Ini ya tadi ya.
Oke, page number-nya diklik aja, page number. Kita anggap semuanya umumnya adalah pojok atas. Cari yang top of page, yang plain number 3. Jadi diklik aja. Dia akan otomatis ada 1, 2, 3, dan semisalnya. Nah, gini. Ini kan cover-nya ada halaman 1 tuh. Kita nggak mau ada tulisan apa namanya, ada angka 1, halaman 1 dihitung dari cover. Nah, kita mau ini dihapus. Cuman kalau misalkan ini dihapus, maka nanti semua hilang. Caranya adalah ini kan kalau misalkan dimulai dari satunya adalah cover, tandanya masih dianggap satu file ini satu bagian atau satu apa ya istilahnya, satu kesatuan lah. Nah, caranya adalah kita mau potong-potong per bagian dengan cara ini diklik di tengah halaman aja. Lalu pada kalimat paling akhir Jakarta 2020 gitu di covernya, kita ke bagian layout, kemudian kita bagian break. Nah, kita mau next page-nya diklik. Kita mau memisah halaman cover dengan halaman selanjutnya. Nanti ini aja. Sebentar. Oke. Page number tadi. Layout. Breaks. Next page. Ini di Nah, oke, gini. Sudah dipisahkan. Tadi kan kalau kalian ngeh ya, ada namanya footer header. Setiap kita klik footer atau header ini. Ciri halaman sudah kita pecah itu nanti sectionnya. Ada footer section 1, header section 2. Ini, tunggu deh. Nah, itu kan. Kalau kalian lihat itu ada section 1, footernya, headernya section 2. Itu ciri sudah dipisah halamannya. Tadi caranya tadi di layout, di break, terus pilih next page-nya. Kalau udah, ya udah nih. Ini dijadikan apa namanya? Yang siapa? Yang ini dihapus saja. Yang bagian cover dihapus. Lalu yang bagian ini belum. Ini dijadikan ini udah page. Oke. Di bagian ini sebentar. Format ya. Ini pilih start. Oke, saya ulangin. Sebelum dihapus bagian covernya kayaknya lagi loading dulu. Nah, sebelum dihapus, kalau dihapus ternyata hilang semua. Oke, saya ulangin. Kalau ternyata mau itu dijadikan berbeda setiap halamannya. Tadi yang ini kan daftar isi halaman 2 tuh. Ini kita klik aja, kita drag atau kita Oke, kita klik halaman yang daftar isi karena tadi kan halaman 2. Di bagian page number-nya, tunggu dulu. Kemudian pilih format page number. Nah, ini tadi awalnya itu adalah sebentar, tunggu pop-up-nya. Oke, tadi ini awalnya adalah continue from previous section. Tadi awalnya gini. Karena kita mau memisah penomoran halaman, maka yang dipilih adalah start at. Nah, kalian pilih nomor 1. Maka nanti ini jadi halaman 1 daftar isi. Berarti yang covernya
Oke. Maka nanti ini menjadi hilang. Salah lagi. Harusnya difference. Jadi nggak bisa ya. Oke, oh ya. Oke, ternyata saya lupa lagi setting. Ada nanti bagian optionnya difference first page-nya diklik. Nih, yang ini diklik. Tadi awalnya nggak saya klik nih. Kemudian saya klik. Baru nanti bisa berbeda. Bisa nanti halaman covernya udah dihilangin. Yang halaman selanjutnya masih ada nomor 1. Oke, saya ulangi lagi stepnya. Pertamanya kita tadi biasa. Lalu di bagian page number ini, format page number-nya diklik. Lalu pilih bukan yang continue from previous section, tapi bagian start at yang dipilih. Nah, kalau sudah lah itu, di OK-in aja. Lalu di bagian ini, bagian covernya, jangan lupa di checklist different first page-nya. Halaman pertamanya dibedakan. Baru nanti dia hilang. Oke. Itu untuk menghilangkan covernya. Sekarang gini, daftar isi biasanya bukan nomor 1 nih, tapi angkanya adalah Romawi. Oke, Razin baru join. Oke, kita kembali lagi terakhir nih sebelum penomorannya selesai. Ini untuk yang daftar isi biasanya nomor 1, tapi angka Romawi. Angka I 2 kali, I 3 kali. Ini kan masih angka 1. Sama kita antara daftar dengan lanjut pecah halamannya. Tandanya cara kalian bagian akhir paragraf ini diklik di sini nggak apa-apa. Kalian next page klik bagian paling bawah halaman. Bebas gitu ya. Lalu ke bagian layout. Kemudian breaknya bagian next page-nya diklik untuk memecah atau memisah halaman. Klik. Nanti dipisah. Cara ngeliatnya apakah sudah terpisah atau belum di bagian footer dan header. Nah, tadi kan ada 1 dan 2, sekarang footer 2 dan 3. Ayo nunggu nih kayaknya. Nah, kalau kalian lihat itu ya, ada section 2 dan section 3. Nanti section 2 adalah berarti kan halaman bagian kedua. Yang section ketiga bagian ketiga. Oke, langkah selanjutnya setelah kita pecah halamannya, kita page break-nya di format number ya. Ini di bagian ini. Page number diklik. Di bagian ketiga. Bagian ketiga adalah bagian setelah daftar isi. Format page number diklik, dipilih. Lalu ini jangan lagi continue from previous section, tapi start at 1. Oke. Oke, kalau udah. Tadi yang daftarnya masih ini nih. Masih apa namanya? Yang bagian daftar isi masih bagian daftar isi masih halaman 1. Maksudnya masih nomor halaman 1 nih. Kita mau dia jadikan Romawi. Diklik aja. Difference-nya jangan lupa diklik ya. Difference-nya diklik. Different. Nah, baru kita tag. Ternyata dia sudah berbeda. Nah, kan nih. Lalu kan kita mau dijadikan dia sebagai halaman akar Romawi. Kalian balik ke page number. Format page number-nya diklik. Baru number formatnya nunggu ya. Number formatnya dijadikan angka Romawi. Pilih. Nah, ini. Oke. Oke, sudah muncul ya. Jadi angka Romawi. Oke.
Nah, yang ini juga sama ya. Kalau tadi kan dia bilang tuh di pedoman bahwa setiap halaman baru atau setiap bab baru ininya di tengah, posisinya di bawah tengah. Maka ini di different dulu, diklik ya. Different first page. Baru dia nanti kita jadikan apa namanya bagian bawah, page number, bottom of page yang tengah. Nanti kan berbeda tuh. Halaman 1 dan juga halaman 2. Oke. Terus itu ya. Kemudian ini terakhir banget. Daftar isinya masih belum di kontennya ini masih belum sesuai halaman. Ya udah kita update table aja. Nah, ini daftar isi. Sebentar. Sini. Update table. Oke. Seperti itu untuk penomoran halaman, page break dan penomoran halaman secara otomatis. Nanti ini insya Allah videonya saya share ya. Saya share dari penomoran halaman dicukupkan.